Ya, jadi ini adalah Masjid Umar bin Khattab ya. Ini berada di perumahan Bentang Atta Residence, klaster Monte Rosa. Jadi kalau tujuannya sebenarnya simpel, hanya untuk mengakomodasi kebutuhan akan beribadah untuk semua penduduk yang tinggal di sini. Tapi pada kenyataannya ini nggak hanya buat penduduk aja, jadi siapapun yang ada di daerah sini mau sholat di sini bisa masuk ke masjid ini. Tentang Atta Residence ini kan warganya adalah warga baru di sana, gitu. Nah, warga baru yang sama-sama saling belum kenal, baik satu sama lain di warga Bentang Arta atau terhadap warga sekitar yang udah ada di kawasan tersebut. Jadi selain sebagai sarana ibadah, kami juga berharap masjid ini bisa juga ngekonstruksi harmonisasi warga gitu. Jadi kami berharap masjid ini bisa jadi sentral warga bersosialisasi, bisa jadi sentral harmonisasi warga terbentuk gitu. Seperti gini, jadi kalau ngelihat secara geografis, bentukan lahan dari klaster ini tuh sebenarnya agak sembunyi dari Bandung, nggak terlalu menguntungkan gitu. Nah, oleh karena itu kami berpikir bahwa pada entrance tempat masjid ini berada harus ada sebuah bentukan yang lumayan bisa menyentil perhatian orang gitu. Jadi pada saat orang nggak sengaja lewat, ada sesuatu. Jadi kita ingin membuat sebuah masjid yang tidak basic, tetapi juga mencerminkan konsep utama dari rumah dari Monte Rosa. Kita lihat secara bentukan dari atas, bentukannya itu benar-benar kotak gitu. Tetapi agak kurang beruntung nih, karena kalau misalnya kita taruh kotak langsung dan kita hadapkan ke arah kiblat, maka bentukan kotak itu akan banyak sekali membuang tempat gitu. Sedangkan kita kan butuh tempat yang agak lumayan banyak nih, mungkin 300 orang bisa masuk ke sini gitu. Oleh karena itu kita butuh bentukan lain sehingga tanah ini bisa lebih kompak, bentukannya juga bisa lebih mencakup gitu, dan akhirnya kita pilih bentukan oval. Bentukan oval yang kita gunakan juga merupakan representasi yang bagus ya untuk sebuah bangunan. Kita meminjam bentuk peci yang seperti oval yang tidak hanya merepresentasikan sebuah agama tertentu, tapi merupakan sebuah simbolisasi dari budaya Indonesia. Oval yang ada itu kita ambil bagian runcingnya, itu menuju ke arah kiblat dan entrance di belakangnya untuk orang masuk. Nah, di sisi lain kita juga bikin dua bukaan. Jadi yang satu untuk bukaan akhwat dan ikhwat kita bedakan secara terpisah. Berikut juga dengan pintu masuk ke area wudhunya. Jadi harapannya yang laki nggak akan ketemu yang perempuan juga bisa menjaga privasinya tanpa harus ragu untuk membuka hijab pada saat dia sedang mengambil wudhu. Secara fasad kita hanya mengikuti meshing saja, karena dari mesh kita sebenarnya menggunakan bentukan oval, jadi keuntungannya juga lebih banyak, yaitu dari manapun kita melihat bentukan ini secara tidak langsung tuh seperti di tampak depan aja, nggak ada di tampak samping, mau di serong, mau di belakang, rasanya seperti sama. Nah, hanya ada satu yang kita mention, yang kita tekankan gitu, yaitu adalah dari bentukan busur lancip yang kita taruh di depan. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bentukan pinjaman dari suatu zaman dulu, di mana pada saat itu adalah sebuah zaman di mana orang tuh sangat taat sekali beribadah, yaitu adalah zaman Gotik. Jadi di sana skala bangunan tuh sangat besar sehingga orang tuh merasa kecil dan mereka ingin taat selalu kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu semangat itulah yang kita bawa, kita aplikasikan kepada bentukan lengkung itu. Dan akhirnya terbentuklah sebuah bentukan busur lancip pada saat kita mau masuk ke dalam masjid. Bentukan prisma segitiga yang ada pada fasad itu terbuat dari struktur beton yang berupa plat lipat yang dibuat langsung pada side.
logikanya kayak gini. Nih, misalnya kan ini ada struktur beton nih. Kalau dia dibuat horizontal langsung, dia akan jatuh. Nah, ketika kita lipat, dia tuh udah langsung jadi satu kesatuan struktur yang lebih kuat. Jadi kalau untuk bentuk atapnya, ini sebenarnya adalah bentukan pelana biasa yang sedikit kita modif. Kalau kita lihat dari sisi panjangnya, maka kita bisa melihat bahwa bentuknya itu seperti telur, di mana bagian tengahnya itu lebih tinggi daripada sisi sampingnya. Nah, kalau kita lihat dari jauh dan keinginan kita itu adalah seperti bentukan oval juga, tapi sempurna gitu. Tapi karena pembuatannya agak sedikit rumit dan membutuhkan biaya yang lebih, kita bikin dia persimpel, yaitu dengan bentukan segmental per beberapa meter. Nah, hanya kalau kita lihat dari jauh masih kelihatan tuh bentukannya. Kalau kita lihat detail, baru mungkin kita akan melihat di situ ada segmen-segmen khusus di mana atap itu terpasang. Bentukan atap masjid yang fluid membuat kita harus menggunakan material yang lebih fleksibel. Maka dari itu, kita memilih atap aspal. Nah, selain itu, atap aspal juga baik sebagai insulasi panas dan juga suara. Pertama, tentunya kebutuhan kita dan keinginan kita agar ada cahaya masuk, sehingga pada siang hari bangunan ini tidak lagi menggunakan pencahayaan buatan. Nah, yang kedua, kita pengen memberikan efek kejut kepada orang yang masuk ke dalam masjid gitu ya. Jadi karena adanya skylight, lalu di situ kita bisa melihat dia lebih putih, di mana plafonnya itu lebih menutup seperti paru-paru begitu ya. Orang akan merasa, wah, ini adalah sesuatu pengalaman ruang yang berbeda. Bentukan atap ini juga mempengaruhi struktur, sehingga rangka atap masjid ini apabila kita lihat itu sudah menjadi suatu keindahannya tersendiri. Nah, untuk menampilkan kejujuran struktur, kita berencana untuk tidak menggunakan plafon dan juga untuk menekan budget. Namun, di tengah proses berjalannya konstruksi, kita diberi kelonggaran budget dari owner untuk lebih mengeksplor desain dari masjid itu sendiri. Karena adanya skylight pada masa bangunan, sebagian plafon yang dibuat miring menjadi cara untuk menguatkan garis dari skylight tersebut. Nah, untuk materialnya sendiri, plafon dengan pola bintang segi 6 dan lafaz la ilaha illallah dibuat dari jersey cetak, sedangkan bagian lainnya menggunakan plafon bertekstur kayu. Untuk terkait plafon, terkendala dari jenisnya, karena kita istilahnya memikirkan ke depannya juga dari segi perawatan, termasuk durability, keawetannya, seperti kan. Akhirnya kita tentukan menggunakan jenis Hyundai plafon yang bahannya itu dari WPC dengan motif kayu, seperti itu kurang lebih. Untuk rangka sebetulnya tidak terlalu terkendala untuk rangka plafonnya, sorry maksudnya, karena kita menggunakan besi hollow yang lumayan tebal dan besar juga, jadi untuk struktur insya Allah lebih kuat, seperti itu. Dalam mengeksplor desain mahrob, material yang awalnya menggunakan dinding cat putih akhirnya dilapis dengan marmer. Pada area mahrob dan entrance terdapat panel yang apabila diperhatikan lebih detail lagi berisi bacaan berupa ayat kursi. Nah, cara bacanya tuh kita bisa melihat dengan searah jarum jam. Nah, panel itu sendiri dibuat dari jersey yang dicetak. Untuk material lantai sendiri, awalnya kita desain menggunakan karpet. Namun, karena pandemi COVID terjadi, kita ubah desain material lantai menjadi keramik agar lebih mudah dibersihkan. Besar harapan kami itu masjid itu bisa kembali ke fungsinya pada zaman Rasul gitu. Jadi bukan cuma sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai sarana mengkonstruksi harmonisasi warga. Jadi sarana buat bisa menjawab masalah-masalah umat. Jadi sarana tempat ilmu itu dibagi, tempat ilmu itu dikembangkan, tempat akhlak itu dibentuk. Sebuah ruang yang kita ciptakan kepada orang yang sholat di sini tidak hanya bisa mengakomodir untuk mereka dapat beribadah ya, tetapi tentunya juga bisa menjadi kebanggaan untuk mereka yang tinggal di sini,
untuk siapapun yang bekerja di sini dan tentunya juga untuk owner dari Bentang Ata Residence.